Perkenalkan, nama saya Linda Susilowati. Saya dosen di program studi Magister Studi Pembangunan Fakultas Interdisiplin UKSW, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Dalam video ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri saya terkait pelaksanaan pembelajaran mata kuliah dengan kode mata kuliah SP520, yaitu metode penelitian kualitatif. Nah, setelah video perkenalan ini akan dilanjutkan dengan cuplikan rekaman proses perkuliahan pada salah satu pertemuan di kelas saya. Nah, metode penelitian kualitatif itu adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa Magister Studi Pembangunan yang berbobot 3 SKS. Dan ini ditempuh oleh mahasiswa program Magister Studi Pembangunan sebagai mata kuliah prasyarat untuk mengajukan ujian proposal tesis. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam sekaligus keterampilan praktis mengenai metode dan kualitatif untuk berbagai macam topik penelitian yang berkaitan dengan studi pembangunan. Nah, mata kuliah ini secara substansi mencakup berbagai hal, landasan filosofis, paradigma penelitian kualitatif, berbagai pendekatan seperti etnografi, fenomenologi, studi kasus, dan lain sebagainya. Kemudian dalam mata kuliah ini juga mahasiswa juga sama-sama akan belajar mengenai teknik-teknik pengumpulan data yang biasa digunakan dalam metode penelitian kualitatif untuk pengambilan data kualitatif. Di antaranya ada wawancara, focus group discussions, observasi, dan lain sebagainya. Dan pada bagian akhir dari perkuliahan ini, mahasiswa juga akan belajar mengenai teknik pengumpulan data, ya, mulai dari wawancara, fokus group discussion tadi yang seperti disebutkan. Mahasiswa kemudian akan belajar bagaimana menganalisis data yang sudah dikumpulkan dan kira-kira analisis apa saja yang bisa digunakan. Nah, selain analisis data, mahasiswa juga akan belajar mengenai bagaimana melihat keabsahan data dan etika penelitian lapangan dalam penelitian kualitatif. Nah, mata kuliah ini mendukung 2 capaian pembelajaran lulusan dari program studi Magister Studi Pembangunan. Yang pertama adalah mahasiswa kemudian akan memiliki kemampuan memecahkan masalah pembangunan secara interdisipliner berdasarkan riset-riset ilmiah. Dan yang kedua adalah mahasiswa kemudian mampu mengelola riset secara interdisipliner yang berkualitas tinggi di bidang studi pembangunan. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mencapai 4 capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa mampu merancang desain penelitian kualitatif yang koheren, etis, dan relevan dengan isu pembangunan. Ya, itu meliputi kemampuan memilih paradigma yang sesuai, menyusun pertanyaan penelitian yang tajam, juga merancang strategi sampling. Nah, yang kedua, mahasiswa mampu menggunakan berbagai teknik pengumpulan data kualitatif secara terampil. Nah, beberapa di antaranya seperti yang tadi sudah disebutkan, seperti wawancara, focus group discussions, dan observasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis data kualitatif secara sistematis dan memastikan keabsahan data melalui 4 kriteria. Yaitu ada kredibilitas, transferabilitas, kemudian dependabilitas, dan juga confirmabilitas. Yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan standar etika penelitian dalam konteks lapangan pembangunan, yaitu termasuk juga bagaimana kemudian mahasiswa merefleksikan diri sebagai peneliti. Materi pembelajaran dalam perkuliahan ini disusun dalam 16 kali pertemuan. Mata kuliah ini dilakukan dalam mode tatap muka dengan beberapa pertemuan yang bersifat blended untuk seksi praktek mandiri. Kemudian setiap pertemuan tatap muka itu biasanya berlangsung 3-50 menit atau 150 menit. Seluruh materi perkuliahan, bahan bacaan, dan pengumpulan tugas dikelola melalui Learning Management System milik UKSW yang juga menjadi kanal utama bagi mahasiswa dalam mengakses kontak perkuliahan, ya, RPS, jadwal pertemuan, materi kuliah, dan lain sebagainya. Metode pembelajaran yang saya gunakan itu bervariasi, ya, sesuai dengan tujuan setiap pertemuan. Untuk pertemuan-pertemuan konseptual, saya biasanya menggunakan kuliah interaktif yang itu biasanya disertai dengan bacaan wajib. Kemudian juga mahasiswa sudah diharapkan untuk membaca sebelum kelas gitu ya. Nah, untuk pertemuan yang bersifat keterampilan seperti pertemuan yang cuplikannya ada di sini, saya menggunakan pendekatan modeling. Jadi pertama saya mendemonstrasikan dulu prosesnya. Nah, kemudian mahasiswa berlatih ya secara langsung dalam kelompok menggunakan topik penelitian mereka masing-masing.
Nah, selain itu juga ada beberapa pertemuan yang basisnya adalah praktik lapangan mandiri. Itu biasanya untuk mereka praktek simulasi wawancara, observasi. Kemudian ada juga presentasi dan peer review di mana kelompok yang presentasi kemudian akan diberikan feedback dari dosen maupun dari kelompok lain. Sampai pada akhirnya nanti di akhir perkuliahan ini, mata kuliah ini, maka mahasiswa diharapkan sudah dapat menghasilkan proposal penelitian. Interaksi dosen dan mahasiswa yang dalam perkuliahan ini itu dirancang secara berlapis. Jadi di dalam kelas saya membuka ruang diskusi untuk tanya jawab. Kemudian biasanya saya mengajukan pertanyaan pemantik kepada mahasiswa. Nah, tapi juga dalam sesi praktik saya biasanya berkeliling memberikan umpan balik pada setiap kelompok yang sedang berdiskusi. Di luar kelas, mahasiswa juga bisa berkonsultasi dengan saya secara langsung maupun daring, dan khususnya saat menyiapkan tugas-tugas lapangannya sebelum turun lapangan, mahasiswa diperkenankan untuk berkonsultasi dulu untuk memastikan ketika turun lapangan mereka sudah mendapatkan bekal yang cukup. Kemudian saya sebagai dosen juga memberikan umpan balik secara tertulis yang iteratif pada setiap draft tugas mahasiswa. Jadi bukan hanya nilai akhir, tapi juga catatan substantif dari tahap ke tahap ya, yang membantu mahasiswa memperbaiki kualitas penelitiannya. Misalnya dalam tahap penyusunan proposal, itu dari tahap mereka menyusun latar belakang, landasan teori dan lain sebagainya, itu tahapan itu dalam setiap tahapan masukan diberikan secara bertahap. Interaksi antar mahasiswa juga saya fasilitasi secara aktif melalui diskusi kelompok, peer review, simulasi wawancara, dan presentasi proposal di forum kelas. Untuk penilaian mata kuliah ini sendiri dirancang formatif dan bertahap, sehingga tugas akhir tidak menjadi beban tunggal di akhir semester, melainkan dibangun secara kumulatif. Ada beberapa komponen penilaian, mulai dari partisipasi kelas, kemudian pengumpulan tugas berupa draft purpose statement, research gap, dan research questions, juga tugas-tugas mandiri seperti simulasi wawancara, penyusunan transkrip wawancara, dan lain sebagainya. Nah, hingga akhirnya sampai ke tugas akhir dengan bobot yang paling besar, yaitu draft proposal penelitian lengkap yang dipresentasikan pada pertemuan-pertemuan di kelas. Nah, yang dinilai dari draft akhir ini adalah koherensi desain penelitian, kesesuaian antar paradigma, metode, kelengkapan komponen metodologi, dan juga kemampuan dari mahasiswa mempertahankan argumen dalam presentasi. Standar nilai yang digunakan itu mengikuti ketentuan UKSW ya, antara rentan A untuk nilai yang di atas 80 dan juga demikian selanjutnya. Nah, demikian penjelasan saya mengenai mata kuliah SP 520 metode penelitian kualitatif. Selanjutnya dalam video ini akan diperlihatkan rekaman proses perkuliahan, namun hanya cuplikan saja untuk pertemuan ke-8 mengenai desain penelitian kualitatif gitu yang berfokus pada teknik pengumpulan data dan keabsahan data kualitatif, praktik langsung menyusun interview guide bersama mahasiswa. Terima kasih. Oke, selamat pagi. Pagi. Teman-teman. Hari ini kita akan belajar sama-sama tentang teknik pengumpulan data dan keabsahan data kualitatif. Harapannya selesai kelas ini teman-teman bisa belajar gimana sih teknik pengumpulan data. Ya, mulai dari wawancara, focus group discussion, terus bikin field notes itu gimana. Terus setelah ada bayangan gimana pengumpulan datanya, harapannya teman-teman juga bisa melihat, oh kalau misalnya data kuantitatif itu kan gampang ya, tinggal diuji validitasnya, legalitasnya dari hasil test survei. Nah, kalau kualitatif itu kayak gimana sih caranya memastikan bahwa data ini tuh sah gitu loh, bahwa data ini tuh bisa dibuktikan kebenarannya. Data ini kira-kira kalau data kualitas caranya gimana membuktikan bahwa misalnya yang disampaikan oleh partisipan penelitian teman-teman itu memang yang benar-benar demikian, memang yang betul-betul demikian. Cara membuktikannya gimana bahwa itu betul. Nah, nanti kita akan belajar bareng. Waktu akhir kelas nanti kita akan praktek cara bikin interview guide. Harapannya setelah kelas ini teman-teman praktek cara bikin interview guide, langsung bisa latihan pengambilan data. Jadi harapannya setelah pertemuan ini teman-teman bisa tahu caranya melaksanakan wawancara ya, mungkin wawancara yang dalam juga ke partisipan-partisipan penelitian ya untuk bisa menggali, tapi juga dengan protokol yang etis. Nanti ke depan setelah selesai dari pertemuan ini teman-teman harapannya udah sering dengar FGD nggak, focus group discussions, sudah sering praktek juga mungkin. Nah, tapi yang sebenarnya tuh kayak gimana sih? Yang sesuai prosedur tuh gimana sih? Apa karena udah di lembaga kemahasiswaan juga kan? Nah, mungkin udah sering tuh bikin FGD, tapi sebenarnya tuh FGD untuk penelitian dan FGD yang bukan penelitian itu mungkin berbeda
ya banyak yang berbeda praktek. Ya, ini bukan kayak FGD di mata Najwa yang kemudian yang moderatornya sengaja kasih pertanyaan yang lebih subjektif, yang tajam, yang kayak, tapi kita lebih cenderung netral karena kita fungsinya adalah untuk menggali data yang apa adanya. Kita nggak boleh juga dalam posisi sebagai moderator misalnya nanti untuk menggiring opini kayak gitu, mengarahkan jawaban yang kita mau belajar. Juga nanti setelah kelas ini harapannya teman-teman bisa coba menerapkan metode partisipatif, misalnya cara bikin foto gimana sih, foto voice gimana sih gitu ya, tahu cara melihat keabsahan data kualitatif, kredibilitasnya gimana, cara ngeceknya, dan lain sebagainya. Terus udah tentukan juga partisipan dan lokasi penelitian. Ini udah masih ada yang galau nggak untuk praktek? Minggu ini kita belajar teknik pengumpulan data. Minggu lalu juga ya sebenarnya udah sebagian. Nah, nanti kalau sudah, ini kan udah belajar, kalian udah praktek, terus kalian latihan mengumpulkan data. Nanti minggu berikutnya kita latihan analisis. Nah, jadi saya harapannya weekend ini teman-teman bisa praktek pengumpulan data itu supaya minggu depan kita bisa latihan bareng-bareng di kelas cara analisisnya gimana. Oke. Nah sekarang saya mau review lagi nih, ada nggak sih, atau bukan review ya, mau nanya ke teman-teman nih, ada nggak sih teknik yang udah ada di kelas ini yang udah tahu teknik pengumpulan yang biasa digunakan untuk penelitian kualitatif itu apa aja? Tadi kita udah sebutin ya beberapa ya, ada wawancara, ada focus group discussion, ada observasi, termasuk field notes, itu juga digunakan dalam pengambilan data kualitatif. Jangan lupa siapkan istilahnya probing. Probing itu adalah pertanyaan lanjutan. Saya tanya misalnya ya, keluargamu kerja apa? Businessman. Businessman? Ya. Bisnis apa? Minuman apa? Minuman keras. Sekeras apa lo? Jadi ada pertanyaan yang kita siapkan, kira-kira kalau kita jawab ini jangan sampai kita nge-freeze bapak kerja apa misalnya. Businessman. Oh ya udah makasih. Kan nggak mungkin kayak gitu ya. Dia harus ada pertanyaan lanjutan sampai bisa menggali apa yang kita mau tahu gitu. Yang perlu diingat ketika teman-teman wawancara nanti pas waktu praktek itu izin dulu waktu merekam. Nggak boleh rekam diem-diem kayak wartawan investigasi gitu, jangan. Karena ini penelitian, ada kode etiknya. Selalu kontroversinya kayak gitu. Nanti kalau izin dia nggak apa ada. Nah tapi kalau nggak izin kita melanggar hak mereka sebagai manusia untuk terlibat gitu loh. Ini tips dari saya juga, setelah selesai wawancara bikin catatan harian gitu ya, hari ini gini, kalau enggak nanti lupa. Kemudian sadari juga ketika teman-teman wawancara ada relasi kuasa antara peneliti dan partisipan. Apalagi kalau misalnya teman-teman ke daerah-daerah gitu ya, bayangkan warga lokal gitu, kemudian lihat teman-teman datang dari kota, punya background pendidikan dan lain sebagainya gitu. Jadi sadari, jadi jangan sampai kita tuh memaksa gitu. Untuk mempermudah juga, setelah yang satu moderator ada satu note taker atau notulen itu, meskipun kadang-kadang tentunya yang banyak dalam kesempatan biasanya dalam group discussion juga direkam. Nah ini juga dalam rekam harus minta izin. Kadang ada yang ya boleh direkam tapi wajah saya di blur tuh ya, kayak kalau wawancara pedagang boraks gitu ya. Ya teman-teman harus ngeblur gitu. Kalau saya bantu ambil keputusan itu kan cuma karena saya membantu tugas suami untuk mengambil keputusan, saya membantu aja, tetap ujungnya suami. Itu waktu di wawancara. Dokternya nih, dulu kumpul sama si bule. Nah saya lihat tuh gimana mereka berinteraksi tuh, misalnya mereka cerita, halah gitu ya, laki-laki tuh bisa apa sih gitu. Kalau istrinya meninggal maka cepet-cepet nikah lagi karena ada yang merawat. Kalau laki-lakinya yang meninggal ya kita mah bebas loh gitu. Wah jadi kayak, yang bisa ternyata dengan yang diobservasi beda gitu ya. Kita melihat bapak-bapak yang misalnya ibunya udah ada anak sendiri aja udah ya udahlah nggak jadi gitu. Jadi berbeda gitu ya. Apa yang disampaikan dengan apa yang dilihat selama ruang itu disiapkan, di briefing, suruh ngapain aja. Ibu tolong kumpulkan foto dengan kriteria begini-begini. Misalnya saya minta 9 foto. Kirimkan saya 1 foto yang betul-betul merepresentasikan, menggambarkan ibu sebagai perempuan di rumah. Nah setelah itu dikumpulkan fotonya, kita cetak dan kita pajang. Itu diundang kembali untuk datang, untuk berdiskusi. Kemudian memaknai foto ini. Bisa dengan metode short itu. Terus kita tanya, what's happening? Misalnya, how does this relate to our lives? Misalnya, kenapa ibu
Bu mengirim foto ini apa yang terjadi ya? Karena sehari-hari saya kerjanya di dapur, ya di dapur. Seolah perempuan itu memang ya harus bisa ngurus dapur yang disampaikan. Nah, setelah itu kita analisis bareng-bareng bersama termasuk dengan partisipannya. Baru kemudian itu kita bisa jadikan sebagai sebuah temuan. Oke, nah itu tadi ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan terkait dengan yang kita kasih contohnya. Sebenarnya ada banyak teknis pengambilan data kualitatif, tapi hari ini kita belajar 4 aja dulu. Ya, sejauh ini tidak ada pertanyaan? Belum ada. Oke. Nah, biasanya juga itu ada problem engagement-nya. Jadi semakin banyak kita berinteraksi dengan partisipan kita, semakin lama, semakin sebenarnya yang disampaikan sebenarnya apa? Makanya kalau penelitian kualitatif itu jarang cuma wawancara sekali itu sudah. Nah, kita pastikan juga transferabilitasnya ya. Apakah temuannya relevan? Nah, makanya sama-sama kita belajar metodologi penelitian karena teman-teman belajar gitu arahnya tuh urutannya ketika bikin penelitian yang proper tuh seperti apa sih gitu yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, misalkan dalam konteks pariwisata, kalian warga desa A gitu. Terus kalau mau bikin penelitian tentang pelibatan masyarakat di desa A gitu. Padahal kalian juga bagian dari masyarakat yang terlibat itu jadi bias. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Ada yang bertanya? Ya, silakan. Kalau untuk yang tadi dari foto voice itu untuk latarnya itu misalnya kita mau teliti apa aja itu bebas. Maksudnya bisa diaplikasikan di penelitian kita apa aja gitu. Tergantung pertanyaan penelitian. Kembali lagi ya, teknik pengambilan data itu disesuaikan dengan pertanyaan penelitian kita. Kira-kira topik penelitian itu bisa dijawab dengan foto voice. Jadi ini banyak digunakan untuk kayak misalnya konteks relasi budaya tadi, relasi gender gitu. Itu kan susah banget ya diomongin. Mereka ngomong mungkin mereka betul-betul itu yang diomongkan. Menurut pendapat mereka udah jujur gitu. Tapi mungkin ada hal layer yang di belakangnya, yang di bawahnya yang perlu digali, yang itu nggak bisa keluar kalau wawancara. Jadi akhirnya direfleksikan lewat foto. Oke, ada pertanyaan lain nggak? Ya, silahkan. Semisal ini mengenai tentang bias data tadi ya. Semisal kita mau meneliti suatu tempat destinasi lah, kita mau melihat persepsi wisatawan. Terus kita bikin kayak instrumennya semuanya, terus kita tes. Jadi kita sendiri yang. Ini kuantitatif. Ya, kuantitatif. Open question juga. Nah, kalau ini kita lagi ngomongin kualitatif. Jadi coba dalam konteks kualitatif gimana Oke, nih? misal kita bikin open questions gitu, terus kita kesana dan isi sendiri. Kamu isi sendiri? Isi sendiri dan nanti kita cek hasilnya. Jadi kita setting lagi. Itu termasuk bias data atau Enggak, saya ulangi. Kamu isi sendiri pertanyaannya? Iya. Terus nanti kita setting ulang pertanyaannya itu. Jadi untuk ngecek pertanyaannya aja. Terus kamu jawabnya dasarnya dari mana? Dari pengalaman kita kesana sendiri. Berarti itu bukan pertanyaan yang kamu jawab ya? Bukan. Itu observasi. Iya. Nah, itu nggak apa-apa. Itu kamu berarti kan sedang istilahnya. Ada yang bilang istilahnya itu pre-eliminary scoping. Jadi data yang diambil di awal atau survei awal gitu ya, supaya pas kita turun data yang beneran itu tuh lebih akurat. Akhirnya kita sesuaikan lah pertanyaan penelitian kita, literatur kita dan lain sebagainya. Baru kita rumuskan pertanyaan penelitian metodologinya yang benar-benar sesuai dengan yang kita temui di awal. Nah itu adalah pengambilan data awal. Datanya itu digunakan untuk metodologi kita, untuk memperkuat basis kita sebelum turun lapangan. Ada lagi nggak? Ya silahkan. Jadi kalau misalnya kita udah ngelakuin wawancara secara dalam, berarti kita tetap perlu yang buat. Iya betul, harus tetap karena kalau wawancara mendalam itu kan nggak didata sebanyak-banyaknya. Tapi untuk membuktikan bahwa data ini tuh valid, betul ya, data ini tuh benar, itu kita harus periksa lagi. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Oke, nah ini kita praktek ya. Semua kan udah siap nih berkelompok pertanyaan penelitian masing-masing ya. Nah ini saya kasih contoh dulu. Gimana menurunkan research question ke interview guide. Ini gimana nyusun interview guide ya. Misalnya kalau research questionnya bagaimana masyarakat lokal memaknai keterlibatan mereka dalam pengelolaan desa wisata misalnya. Contohnya ya. Nah, kita identifikasi dulu tema-tema dari research questions ini, dari pertanyaan-pertanyaan ini. Oh, saya mau cari tahu peran dan keterlibatan. Berarti saya harus susun pertanyaan tentang apa yang mereka lakukan. Oh, ini kan ada makna nih. Saya mau cari tahu.
bagaimana mereka memakai keterlibatan mereka, motivasinya apa. Tema yang kedua, berarti saya harus tanya terkait dengan ini, mengapa mereka terlibat. Nah, pertanyaan ini bisa diturunkan jadi beberapa pertanyaan gitu. Terus, misalnya saya pengen tahu relasi dengan pihak luar ini, karena kan ini dalam pengelolaan desa wisata pasti relate dengan orang luar. Maka saya akan tanya tentang ini, saya turunkan. Jadi, identifikasi dulu dimensi atau tema yang terkandung dalam research questions ini. Kemudian, bisa ditulis pertanyaannya. Kalau bingung, mulai dari 5W 1H. Apa dulu? Itu di mana, kapan? Misalnya soal keterlibatan. Kapan ibu mulai terlibat? Di mana pertama kali ibu terlibat? Bagaimana awalnya ibu terlibat? Nah, siapa? Siapa gimana? Siapa yang pertama kali mengajak ibu terlibat? Jadi kita bisa mulai dari 5W 1H. Oke. Nah, ini kemudian contohnya ya. Pertanyaan keterlibatan, pertanyaan intinya misalnya soal dimensi, misalnya soal apapun ya, ternyata teman-teman mau lihat peran dan keterlibatan. Coba ceritakan gimana awalnya ibu bisa terlibat kegiatan wisata di desa ini. Nah, terus ada pertanyaan lanjutan, kira-kira kalau dijawab itu gimana? Siapa lagi bu yang biasanya ikut, gitu ya? Gimana pembagian tugasnya? Nah, kayak gitu. Nah, sekarang teman-teman punya masing-masing ya. Nah, coba praktek dulu dari research questions teman-teman, dimensi yang mau dicari tahu itu apa-apa aja. Jadi ini dimensi dari yang diturunkan dicari tahu dari pertanyaan penelitian gitu. Oke? Kemudian pertanyaan inti dari dimensi yang visual dan informasi konten ini yaitu bagaimana tampilan informasi dalam foto atau video yang diunggah pada Instagram. Terus probing itu apakah admin Instagram aktif merespon komentar audiens? Tiga itu dimensi kemudahan berbagi. Pertanyaan intinya, apakah Anda pernah membangun konten Instagram saya Pak, terutama untuk keluarga, teman, atau sama yang lain? Bagaimana persepsi wisatawan terhadap konten promosi? Ini perhatikan ya. Pertanyaannya bagaimana persepsi wisatawan terhadap konten promosi Salatiga Eco Park sebagai destinasi wisata baru? Ini yang dijawab ya. Ini pertanyaan penelitian politik. Terus apakah cukup? Ya benar kan jadi nyambung problemnya kan. Iya. Nah, benar kan dia jawabannya kan udah jelas jawabannya tadi apakah cukup membantu ya benar. Nah, maka dari itu problem ini perlu disiapkan beberapa alternatif gitu. Ini kalau responnya negatif nih gimana kira-kira? Gimana kalau responnya positif? Gimana kalau responnya netral? Nah, itu penting untuk iya, berarti penting untuk menyiapkan probing gitu. Ada bayangan ya? Ya, berarti bisa diperbaiki dari situ ya? Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih kelompok Eco Park ya. Kelompok berikutnya siapa yang ready? Pertanyaan penelitian yang mau dijawab dengan ini apa? Pertanyaan apa? Tadi pertanyaan kan strategi ya. Nah, ini bagaimana komodasi itu diturunkan ke pertanyaan apa? Apakah ada penambahan fasilitas yang bla 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 sedari tahun kalian mau lihat dari tahun 2024 kan? Pak, ada penambahan fasilitas nggak Pak? Ada. Maka pertanyaan probingnya apa saja? Kalau nggak ada? Kalau nggak ada kenapa? Kenapa tidak ada itu probingnya? Nah, kalau udah ditanya nih, ada nih pertanyaannya ini. Pertanyaan berikutnya, jika ada apa saja? Kan gitu toh? Nah, pertanyaan berikutnya bisa dilanjut ada probingnya jika ada apa saja. Kemudian kenapa fasilitas-fasilitas itu yang dipilih untuk ditambah? Benar nggak? Kan? Iya. Nah, itu baru satu pertanyaan. Nah, kalau ngomongin strategi kan berarti mengapa? Kan itu ada strateginya. Terus bagaimana penambahan strategi itu? Yang kedua, bagaimana penambahan fasilitas itu dilakukan? Pakai dana apa? Alasan pemilihan penambahan fasilitas itu apa? Itu kan kemudian kalian menggali strategi untuk mereka bisa mengembangkan fasilitas itu gimana aja? Apakah mereka pakai crowdfunding kah? Apakah mereka pakai dana desa kah? Apakah dana kolektif kah? Atau mau pakai crowdfunding kan kolektif ya? Apakah pakai NGO? Apakah
pakai CSR, pakai apa, enggak tanya. Asal dana pengembangan itu kalau ada ya. Ya. Kalau terkait itu dengan tarif minimum 3 ini. Benar, saya fokus yang ini, pertanyaan ini. Itu nanti kita. Iya. Oke, gitu ya. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih. Tadi kan saya sudah sampaikan, apakah uang sudah diakses ini kan kalian bisa selesaikan pakai survei. Ya, oke. Setuju atau tidak setuju kan udah diakses, setuju, nggak setuju. Nah, pertanyaannya tadi kan lebih ke yang nggak bisa dijangkau. Kalau kalian mau pertanyaan kualitatif kan yang nggak bisa dijangkau dengan ini kan dari pertanyaan. Belum, kita baru satu teori ini ngomongin. Nah, nggak apa-apa. Pakai ini juga inklusif dan pengertian tadi sangat relevan. Terus dimensinya kalian apa aja yang diberikan ini ya? Akses dan engage misalnya. Ini udah diakses, ini udah setuju, sangat setuju. Nah, kalian nggak tahu kira-kira akses ini itu yang perlu ditingkatkan apa saja? Tinggal yang kualitatif saja. Iya, yang kualitatifnya itu kan kalian data kualitatifnya itu hanya untuk supporting ini aja kan, sifatnya bukan yang utama. Itu biasa kita harus berapa sampel? Kan 30 untuk yang ini. Ya kalau interview enggak, 10 aja nggak apa-apa. Interview itu nggak ada batasan tergantung kasus ya. Tapi kan kalian cuma latihan loh. Nah, jadi misalnya kayak saya dulu pernah meneliti multiple abortions, kasus aborsi ganda. Jadi dia udah aborsi lagi. Nah, kan saya nggak mungkin cari 50 partisipan, benar nggak? Ya. Itu sesuai dengan pertanyaan. Jadi partisipan untuk penelitian kualitatif itu tergantung dari pertanyaan penelitian teman-teman. Kalau kalian mau jadiin kuesioner setuju selesai. Ini pertanyaan tertutup, bukan pertanyaan terbuka untuk bisa menggali. Nah, dari ini fasilitas fisik pendukung. Kalian bisa tanya, misalnya fasilitas ini. Kalian tanya dulu bagaimana fasilitas-fasilitas yang ada di Taman Cerdas Salatiga ini mendukung proses belajar Anda misalnya. Gimana sebenarnya dia bisa mendukung? Kalau apakah sudah mendukung ya jawabannya tinggal sudah dan belum. Bagaimana? Tapi kalau bagaimana bukan sudah ya, tapi bagaimana ini mendukung gitu. Atau nah kayak gitu. Jadi jawabannya tuh harus yang open questions, bukan jawabannya. Pertanyaan yang disusun dalam interview grade untuk penelitian kualitatif itu harus open questions. Nah, misalnya nih, bagaimana Anda melihat kesiapan sikap petugas ini open questions? Karena kan jawabannya bisa panjang nih. Kalau ini kan sudah atau belum, ya tinggalnya sudah atau belum aja. Bukan masalah mau pakai apakah atau bagaimana atau kalau kalian tanya apa saja alat-alat yang ada di situ yang menurut Anda mendukung itu jawabannya juga bisa panjang, bisa macam-macam. Jadi bukan masalah apa dan bagaimana, tapi masalahnya adalah konten dari pertanyaan ini mengarah ke pertanyaan tertutup atau terbuka. Ya, coba bayangkan ini misalnya, apakah fasilitasnya mendukung ya? Sudah, selesai. Kalau misalnya fasilitas apa saja, kan kalau jawabannya sudah paling fasilitas apa yang ini paling semua gitu misalnya. Kecuali mana yang paling efektif, nah baru gitu kan. Misalnya fasilitas manakah yang paling efektif untuk mendukung, ini kan bisa satu pertanyaan sendiri. Fasilitas manakah yang paling efektif dalam mendukung proses belajar Anda di ruang dan bla 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 gitu ya. Nanti terus tanya mengapa. Oke, nah jadi semua udah dapat masukan di interview guide-nya masing-masing. Tolong diperbaiki sebelum teman-teman misalnya praktek turun lapangan, bener ya? Silahkan konsultasi dulu sebelum turun lapangan. Kalau misalnya kira-kira ragu gitu ya, atau kirim aja ke saya, misalnya kita konsultasi lewat chat, lewat email, lewat Google Classroom dan lain sebagainya. Oke, nah kemudian hari ini kita juga belajar bagaimana memilih teknik yang sesuai pertanyaan-pertanyaan kita. Apakah interview, apakah FGD, apakah foto voice, tadi sempat ada yang nanya kalau untuk kasus di Sangiran misalnya yang mau digali itu apakah foto voice itu pas atau enggak untuk dipakai untuk studi media gitu ya. Nah, kita juga belajar tentang field notes, kita belajar retrieval data, dan kita juga belajar bagaimana menyusun yang nggak terus adalah menyusun interview Guys. Oke, kalau gitu kita tutup kelas hari ini. Terima kasih, jangan lupa tugas ya. Ya. Oke. Tugasnya apa? Dikumpulkan kapan paling lambat? Jumat Oke, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi.